Dengan pemerintah pusat sebesar 50 miliar, betul orang tahu. Nah, sementara dibangun oleh pemerintah daerah di Desa Wasika itu, kami masyarakat Desa Wasika melihat kondisi pembangunan yang dibangun oleh pihak ketiga atau pihak kontraktor tidak sesuai dengan anggaran. Tidak sesuai dengan anggaran. Karena di atas saya melihat bahwa pembangunan yang dibangun itu baik dari dasar hingga yang ke atas semua rusak, tidak layak huni, tidak layak huni bagi masyarakat Desa Wasika. Jadi hari ini kami datang kepada ibu sekalian untuk segera panggil pihak kontraktor PPK dan BPBD untuk memeriksa dengan tindakan mereka dalam pembangunan Desa Wasika yang sebesar 50 miliar untuk di Kabupaten Alor dan sebagainya di Desa Wasika. Agar saya panggil untuk mempertanyakan kenapa sehingga pembangunan yang dibangun di atas itu melalui pihak ketiga. Dasarnya apa? Juknisnya apa mereka mengaku seperti itu? Terus anggaran kita sampaikan lagi kepada bank mereka bahwa kerugian dari menggunakan pihak ketiga, anggaran itu sudah dipotong 20 juta. Dari 50 juta dipotong 20 juta untuk pihak ketiga kelola. Kalau tidak percaya bahwa panggil salah satu anggota DPRD atas nama Bapak Peter Mololong sebagai selaku kontraktor. Panggil tanya soal kasus itu. Baik, untuk rekening masyarakat dan uang masyarakat. Rekening masyarakat sampai pada detik ini, khusus untuk rumah, rusak berat, masyarakat tidak pernah terlibat rekening. Pencairan uang pun masyarakat tidak pernah ikut terlibat dalam pencairan uang. Nah, kami mempertanyakan kepada bapak mereka dalam fungsi pengawasan, fungsi kontrol dan fungsi legislasi. Kan bapak orang fungsi legislasi buat aturan, fungsi kontrol itu aturan yang bapak buat, dan fungsi anggaran. Makanya kita mengharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mereka ini panggil mereka datang, lihat masyarakat punya, ambil masyarakat punya rekening, kembali di masyarakat sesuai dengan aturan. Terus uang yang mereka pergunakan kita kasih kembali di masyarakat. Kenapa? Karena sampai detik ini masih kita tidak percaya lagi kontraktor, bahkan pemerintah daerah kita tidak percaya. Kenapa? Masih pemilihan sudah habis. Orang tipe kita yang masih pemilihan. Kita pulang lihat aturan. Akhirnya itu selesai. Itu poin pertama. Itu kasih. Yang kedua, Bang Mama, kenapa tadi kalian bilang? Kenapa kalian dari Komisi 3 ini tidak bermungkin untuk turun buat kajian terkait dengan kelayakan rumah? Kenapa? Coba berpikir secara nurani dan akal sehat. Ada sebagian masyarakat yang sampai saat ini rumah dibangun, tapi tanda tangan sebagian masyarakat dan rumah belum dibangun, akhirnya masih menunggu kapan baru dibangun. Sedangkan berita acara keluar Camat Alor Timur Laut sebagai tim administrasi tanda tangan 100% kelayakan, sudah berita acara keluar. Itu rumah yang belum dibangun. Kemudian kami bilang DPR gagal, itu ada satu poin yang sangat kami kesal. Masyarakat itu diintimidasi. Bapak polisi dengar, kejaksaan dengar. Kontraktor bisa jual bapak-bapak polisi dengan kejaksaan bahwa logo yang ada taruh di Desa Wasika di rumah itu logo kejaksaan dan polisi sudah sama-sama di polisi lagi. Itu coba bayangkan. Saya sebagai masyarakat RT 3 yang saya hidup bertetangga bersosial, jadi keluhan tetangga saya itu keluarga terdekat, jadi paling saya tahu sedikit dan dia punya banyaknya, nanti teman-teman dari masyarakat lain bisa sampaikan. Jadi kakak dengar, lihat tetangga punya? Ya, saya hidup bertetangga Bapak, jadi untuk di dana hunian itu banyak keluarga yang belum dapat. Nah, jalan keluarnya seperti apa? Secepatnya yang hasil yang baik ini yang kami harapkan ini hari dari Bapak dong sebagai wakil dari masyarakat. Kemarin di Pemda di SDN 2 sampaikan bahwa dana hunian sisa itu sudah dikembalikan di negara. Terus kami masyarakat tanya, kok tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, selip pengembaliannya di mana?
slip pengembaliannya tidak ada. Nasabah sendiri tidak tahu bahwa uangnya dikembalikan ke negara. Katanya ada uang sisa, terus dikembalikan. Slip pengembaliannya tidak ada juga, bukti pengembaliannya tidak ada juga. Jadi pengembaliannya uang itu nanti dicari tahu, kalau bisa dapat, itu harapan kami. Kasih di masyarakat. Masyarakat pakai tepat sasaran, habis terpakai, bukan kasih kembali. Kemana itu uang hunian yang 3 bulan itu? Itu menyangkut dana hunian. Yang berikut, bisa Bapak? Poin pertama sepuluh ke Bapak. Ada rekam ya? Ada rekam Pak? Ya, ada. Tulis juga aja, tulis Bapak. Ya. Ya. Terus bisa? Suruh rekam habis ke Bapak. Saya lanjut di poin kedua. Apa untuk rumah dikontrak? Kami dari masyarakat minta pernyataan persetujuan bahwa saya rumah dikontrak. Pernyataannya kami minta sekarang. Karena begini, alasannya begini Bapak. Kami masyarakat tidak tahu bahwa kami rumah dikontrak. Penandatanganan berita acara untuk persetujuan tuan rumah setuju bahwa rumah dikontrak tidak ada. Jadi kami minta itu. Kalau memang ada oknum-oknum mewakili masyarakat, begitu banyak masyarakat punya tanda tangan, itu kenapa? Jadi ini kita berpikir secara logika, masyarakat dipaksa untuk perwakilan tanda tangan ini masyarakat. Yang kedua, bukti-bukti pembelajaran soal bahan-bahan bangunan Itu tadi sudah. ya, Yang lain lagi. kwitansinya untuk persetujuan itunya diminta juga. Domisili saya RT 04, RW 2, Musuh 1 Desa Mesika. Saya di wilayah ujung Desa Mesika arah selatan, Soleh kita. Oh, RS. Saya kemarin pilih RS. Saya Yang orang tua bicara. dia lupa kita. Lanjut. Musuh saya. Dia lupa. Pertama, saya sebagai korban bencana. Saya terdaftar sebagai ini rusak ringan. Cuma saya tidak berpendidikan, sekarang saya kalau kabur. Saya ini rusak ringan atau rusak sedang. Karena anggaran yang sekarang dikasih saya itu hanya 10 juta. Tapi bahan yang kasih saya itu harga 8 juta. Terus uang tunai itu 20 juta masih dipotong pajak dari bank. Akhirnya kasih kami 1.930.000 rupiah, katanya potong 70. Itu saya usul syarat. Terus berikut, saya sekarang butuh ya, saya tidak tahu, jadi supaya Pak Bro kasih buat pertimbangan dan kasih penjelasan. Kalau rusak ringan ini dia harus dapat 25 juta sesuai ini program presiden, atau rusak sedang yang dia harus dapat 25 juta, karena saya dapat hanya 10 juta. Saya dapat 10 juta. Jumlah semua saya tidak bisa bilangin foto sekian, jadi itu tidak sampai 10, tapi saya yakin 10 juta. Tapi untuk pemotongan administrasi itu katanya 70.000. Jadi itu saya punya itu. Jadi kalau saya ini 25 juta, sekarang saya sudah terima 10 juta, sekarang 15 juta, kemana? Mohon DPRD Komisi 3 DPRD Kabupaten Garut, tolong proses setuntas-tuntasnya dan kami yakin bahwa keputusan ada di DPRD Kabupaten Garut. Sekian. Oke, terus kami masyarakat dengar ada penerimaan uang ini apa? Uang pengungsi. Hunian sebentar. Jadi kami turun naik ini sampai berapa kali naik? Karena turun surat panggilan ini terpasang. Kami turun naik, kami susah ini. Naik tambah susah. Karena bang ojek, bang motor, kami bangun dari sana pagi datang, tidak bisa pulang. Begitu sampai berapa kali, sampai saya dilolos masuk pergi, cari nama, saya punya nama, tidak ada. Kami punya uang. Karena ini
kami bukan dalam kondisi sehat sejahtera baru pemerintah pusat salurkan ini dana. Ini program pun kalau nama kami sampai di pusat pemerintah salurkan ini dana dengan kualitas bangunan yang seperti itu dan dana yang sebesar begitu, perlu kami menuntut hak kami. Jadi hari ini kami ada di depan Bapak dorang, kami menuntut hak kami dan kami pulang dengan satu harapan yang pasti. Kami pulang dengan kami nomor rekening dengan kami uang. Semua untuk bangun baru ini dengan bukti fisik yang lama satunya ada semua. Nah, orang kasih turun bahan kerja, sisa fondasi ini dong tidak mau kasih turun semen lagi. Sampai sekarang fondasi ada taruh. Terus dong bilang begini, itu mama urus mampu uang saja. Mama ini isi ini formulir kok. Mama bisa ini pencairan mama uang 50 juta. Dong hukum saya mulai dari tanggal 29 Januari hujan angin. Saya turun naik Kalabahi mandi hujan. Saya petani biasa. Kenapa orang harus minta sertifikat tanah? Kira-kira kontraktor ini ada bangun rumah, dia ada tanya sertifikat tanah ada atau tidak? Hukum saya ini selama 1 bulan entero sampai bilang besok turun pencairan, ya asal turun bilang bapak tidak jadi, ya bilang bapak besok lagi, bapak Yari Makoni belum tanda tangan, ya tunggu lagi, ya saya kembali lagi, ya. Jangan ganggu mama mau sampaikan, silakan ya. Ibu kami sampai saya duduk sampai sore hari terakhir kami saya putus asa tuh, saya ambil sertifikat nih, saya sempat gak ada diberi untuk bangun rumah sendiri. Dong bilang harus ada sertifikat. Saya nekat pinjam orang uang untuk ditebus ini sertifikat untuk papi pencairan ini uang. Dan saya tanya di asisten 2, asisten bilang, bantu supaya jalan semua ini mau butuh sertifikat apa? Sampai ini hari asisten 2 tidak pernah pinjam saya ke rumah, padahal dia sudah janji bilang mau diperiksa. Dengan itu orang baik bencana orang. Dan hukum saya turun naik di selama ini Februari hujan angin tuh, saya turun naik. Ada sama masuk kantor tuh basah, dengan keadaan basah. Tapi dong tetap hukum saya turun naik. Kami akan panggil pihak bencana alam untuk klarifikasi apa yang disampaikan. Pertama, hal yang tadi sampaikan itu menjadi gambaran bagi kami untuk panggil. Besok Sekuan kasih keluar surat undangan panggil bencana alam. Ya, besok tanggal berapa? Bencana alam Komisi 3 atur sesuai dengan jadwal tahun bulan ini kita rapat kerja dengan bencana alam untuk dengan asisten 2 yang bertanggung jawab. Khusus untuk hal teknis kami tidak campur, tetapi kami harus minta karena data-data itu ada di bencana alam. Secara regulasi bahwa ini pihak ketiga dan lain-lain, kami harus minta di bencana alam untuk dalam rapat kerja. Oke, besok kan surat undangan sudah keluar untuk rapat kerja Komisi 3. Dan saya pimpin, gitu. Semua masyarakat yang menyampaikan pikiran, pendapat, keluh kesah menjadi catatan penting bagi kami. Kami juga rasa, saya juga kemarin ada naik di atas. Nah, ada naik sampai di naik buka pintu jabatan pusat saya kembali datang. Awal-awal saya naik ada bantu itu, apa masyarakat beras dan segala macam. Itu, untuk itu poinnya bahwa kami menghargai dan merespon apa yang disampaikan tadi melalui beberapa teman-teman maupun masyarakat. Ini kami akan tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kami. Kewenangan Komisi 3 akan panggil bencana alam asisten 2 untuk datang rapat kerja. Apabila ditemukan ada korupsi di dalam, itu lapor polisi, cacat, tangkap. Gitu. Itu kan poin nanti. Besok. Semua teman-teman yang saya hormati. Untuk itu, saya minta catatan aspirasi itu supaya cepat kepada kami. Ada? Serahkan. Oke, nanti disampaikan kepada kami. Itu menjadi bahan bagi kami bicara dengan pemerintah. Apabila hal teknis, kami akan serahkan kepada teknis. Secara kebijakan politik kami akan dorong. Apakah ini rusak ringan dan segala macam, tapi proses itu sudah dari desa, RT, RW sampai pada bupati, diverifikasi dan dikirim ke pemerintah pusat dan orang datang. Uang kasih kembali ke pusat dan segala macam, itu mungkin aturannya seperti apa, itu dalam rapat kerja kami akan ungkap itu semua. Oke? Itu saja. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman
bahwa bencana alam siapa korupsi dan bencana alam itu neraka tempat. Orang susah berkorupsi dalam. Pada prinsipnya bahwa kami Komisi 3 dengan tulus menerima aspirasi dari orang tua. Yang saya mau sampaikan begini orang tua, kakak adik saudara semua. Kemarin waktu Seroja, itu kami ini juga sampai di lokasi, bukan tidak. Saya itu sampai di Tebitin itu. Di kali itu, di Bapak Petakai itu kampus. Sampai di Lipang, baik tim, sampai di Lipang, naik di Ileba. Saya sampai. Dan waktu itu kita pulang dan kita yang pergi Jakarta, di BNPB, di Dirjen Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menyampaikan permohonan soal ini Seroja. Baik pemerintah mengusulkan dan kami Komisi 3 juga bawa waktu itu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, pemerintah pusat bantu kita 54 miliar. Dan itu ada jalan. Dan hari ini kita berterima kasih banyak bahwa aspirasi dari adik-adik semua ini luar biasa dari orang tua semua. Ini baru kita bisa tahu titik persoalan. Iya. Karena itu saya sepakat dengan Bapak Wakil Ketua. Besok atau lusa ini pas saya kuat teman-teman di persidangan, panggil itu BPBD, panggil itu asisten 2, supaya datang kita bicara. Masyarakat ada susah. Orang di kampung sana di belakang gunung ada susah sering sana kok. Bapak udah bikin saya yang bertengah tuh. Kalian tolong sampai tahu teman-teman. Tur poin saja. Kalau memang dia nggak bakalan uang ya di penjara, tidak ada orang di Republik Alor ini yang kapal hukum kok. Tidak ada yang kapal hukum di Republik. Karena itu kita mau yang terbaik orang tua orang. Ya. Jadi bagi saya itu sudah. Sebagaimana yang disampaikan Pak Sekretaris, Bapak Ernest dan juga Bapak Ketua, yang jelas bahwa kami juga tidak main-main. Oleh karena itu sudah disampaikan, kami akan rapat kerja dengan BPMPD dengan asisten 2. Apapun semua persoalan yang tadi disampaikan kami sudah catat dengan baik. Yang penting adalah kita harus sepakat bersama untuk berjuang untuk menemukan keadilan bagi rakyat Alor ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berterima kasih. Bukan teman-teman menyampaikan ini salah, tidak. Benar. Dan itu menjadi satu catatan yang berharga bagi kami untuk bagaimana kami harus menemukan jalan keluar. Tadi sudah menjadi jaminan dari pimpinan komisi juga untuk akan memanggil BPD sekalian dengan asisten 2 yang membawahi OPD terkait itu, termasuk yang eksekusi PMU tidak. Atau dia BPK yang bagaimana dong dipanggil. Jadi nanti maksudnya itu nanti PPK semua dipanggil habis datang. Setelah itu semua yang kita tadi bicarakan itu kita akan proses dengan mereka. Satu yang tadi lupa itu setelah sudah sidang dengan teman-teman itu terkait, panggil kembali tinjau lapangan, sekalian panggil kembali teman-teman datang di sini, perwakilan atau masyarakat datang di sini untuk hasil itu disampaikan.